Salam, saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kembali lagi dengan saya Niko Purba. Di sini saya akan menjelaskan kembali 9 jalan kudus menurut Gary Thomas. Sebelum itu, marilah kita awali dengan doa. Ya Tuhan kami, di dalam kemurahan-Mu saat ini, kami kembali menghadap kehadirat-Mu. Kami sungguh sadar akan kelemahan kami. Oleh karena itu, kami memohon pertolongan dan pimpinan dari Tuhan sendiri. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdoa. Amin. Saudara yang terkasih, seperti yang saya katakan di sini, saya akan menjelaskan kembali 9 jalan kudus menurut Gary Thomas. Akan tetapi, saya akan menjelaskan salah satu di antaranya, yaitu jalan kudus yang keenam, yakni kaum pemerhati, yang artinya mengasihi Allah dengan mengasihi sesama. Tipe yang keenam ini, yaitu disebut kaum pemerhati ini, cukup banyak dari antara kalangan kita yang menghidupi spiritualitas ini. Nah, perlu kita ketahui, kaum pemerhati ini adalah orang-orang yang secara sederhana, mereka ini mengasihi Allah dengan dan melalui mengasihi sesama manusia. Bila tadi kaum pemerhati ini adalah sisi sayapnya yang lain, yaitu perpaduan antara kasih dan kelembutan. Mereka ini melayani Allah dengan melayani sesama ya saudara. Mereka adalah orang-orang yang kerap kali melihat Kristus di dalam diri orang-orang miskin, orang-orang yang berkekurangan. Dan iman mereka itu juga semakin kuat ketika mereka dapat berinteraksi dengan orang-orang dan mereka membantu orang-orang yang berkesusahan tersebut. Orang-orang Kristiani semacam ini mungkin akan menganggap bahwa kaum kontemplatif dan kaum antusias disebut sebagai orang-orang yang egois. Memang, membantu orang lain itu bisa membuat kita lelah, tetapi bagi kaum pemerhati, aktivitas kepedulian itu justru memberikan energi spiritualitas yang baru. Jadi, mereka dengan membantu, dengan memperhatikan orang lain, maka mereka justru semakin bersemangat dan tipe spiritualitas mereka itu akan semakin terasa. Tokoh pemerhati yang sering kita kenal teman-teman dalam kehidupan modern adalah Mother Teresa atau Bunda Teresa dari Kalkuta, India. Kita tahu bahwa dia pada waktu itu sangat terpukul dan terenyuh ketika dia melihat kemiskinan hingga pada suatu ketika dia kemudian mengatakan, "Wah, saya harus keluar dari biara dan menolong orang miskin dengan hidup di tengah-tengah mereka. Allah ini telah mati bagi saya, bagi Anda, bagi penderita kusta, juga bagi orang-orang yang kelaparan." Tidak cukup jika kita mengatakan kita ini mengasihi Allah tanpa terlebih dahulu kita mengasihi sesama. Jadi, bagi Bunda Teresa, ini salah satu cara yang paling mendalam untuk mengasihi Allah adalah mengasihi sesama. Itu yang paling mudah bagi dia dan kita di dalam Alkitab pada orang-orang yang menghidupi tipe spiritualitas pemerhati ini adalah salah satunya Mordekai. Mordekai ini membesarkan Ester, dan ketika Ester ini menjadi yatim piatu, Mordekai kemudian mengangkat Ester sebagai anaknya. Bahkan, ia juga mengasuh dan memperhatikan keadaan Ester setiap waktu di dalam perkembangannya. Dalam pasal yang selanjutnya, Mordekai ini juga kita melihat dia melindungi raja, memperhatikan bangsanya dan kaum miskin melalui kepeduliannya. Itu adalah salah satu contoh dalam Perjanjian Lama. Sedangkan dalam Perjanjian Baru jelas sekali kita jika menemukan satu tokoh yang begitu kuat, yaitu
Siapa Yesus Kristus itu sendiri? Yesus ini adalah contoh yang paling luhur dari tipe spiritualitas pemerhati ini, dan bahkan saya mengatakan dia adalah contoh yang paling luhur dari antara seluruh tipe spiritualitas. Secara jelas teman-teman, Yesus ini memberikan suatu contoh kepedulian dan perhatiannya kepada orang yang sakit, orang yang berduka, orang yang kerasukan setan, orang yang kelaparan, terhilang, yang asing, perempuan Samaria contohnya, dan orang-orang yang terkucilkan. Salah satunya adalah bisa kita katakan misalnya Zakheus. Dan yang menarik di dalam Alkitab, kita sebagian besar kepedulian Yesus selalu dikatakan dan diawali oleh sikap belas kasihan itu berulang kali di sana dikatakan. Pemerhati ini, saudara, pada dasarnya bukanlah seorang yang lemah, melainkan dia adalah seorang yang kuat. Dia memiliki daya desak yang kuat agar setiap orang yang diperhatikannya itu dapat berdiri dengan kuat. Panggilan sebagai pemerhati ini juga dinyatakan kepada kita sebagaimana yang tertulis dalam kitab 1 Yohanes 3 ayat 14 dikatakan, "Kita tahu bahwa kita sudah berpindah dari dalam maut ke dalam hidup, yaitu karena kita mengasihi saudara kita. Barang siapa tidak mengasihi, ia tetap di dalam maut." Jadi, setiap saat bisa menjadi sebuah kesempatan di mana kita ini dapat bersikap peduli dan mengasihi orang lain. Ya, sekalipun tipe spiritualitas ini adalah tipe yang cukup banyak dihayati oleh kita dan bahkan dihayati oleh Yesus sendiri. Ini juga punya tantangannya sendiri bagi kita yang menghidupi tipe spiritualitas ini. Ada beberapa tantangan sama halnya dengan kaum aktivis. Kaum pemerhati ini juga memiliki jurang yang hampir sama, yaitu bersifat menghakimi. Kisah Maria dan Marta ini adalah salah satu contoh yang baik untuk kita. Baik Maria maupun Marta itu di dalam Alkitab dikisahkan mereka punya caranya masing-masing untuk melayani dan mengasihi Yesus. Maria duduk di dekat kaki Yesus dalam penyembahan diri. Sedangkan Marta, ia peduli dengan Yesus melalui tindakan kasihnya di dapur, memperlengkapi atau mempersiapkan segala sesuatunya. Lalu, di manakah letak permasalahannya? Masalahnya adalah ketika Marta ini menganggap bahwa caranya itu adalah cara yang terbaik untuk melayani Yesus, lebih baik dari apa yang dilakukan oleh Maria. Itu kesalahan dari Marta. Jadi bisa dikatakan begini, bahwa kepeduliannya ini bukanlah suatu lisensi bagi kita untuk kita bisa menghakimi orang lain yang melayani Allah secara berbeda. Memang kita semua dipanggil untuk melayani Allah, tetapi ada berbagai cara untuk memenuhi kewajiban ini. Bukan wewenang kita untuk menghakimi kesahihan orang lain. Dengan persoalan yang kedua adalah kita bisa saja terjebak. Kita bisa mencari pengakuan diri melalui pelayanan terhadap orang lain. Ini adalah jurang yang lain yang mesti kita perhatikan. Kita juga bisa saja terjebak untuk mencari penghargaan dan pembenaran ketika kita menyatakan kepedulian kita terhadap orang lain. Kita peduli supaya kita memperoleh sesuatu atau pertolongan yang lain nantinya agar mereka juga mengasihi saya misalnya. Jadi, jika kita sungguh mengasihi Allah, pertama-tama kita harus belajar untuk mengasihi sesama di dalam lingkup yang lebih kecil, yaitu melayani orang-orang yang terdekat. Misalnya, atau salah satunya adalah keluarga kita.
Ketika kita menjadi ibu rumah tangga yang baik, yang setia melayani, maka anak-anak kita juga akan memahami dan belajar kepedulian dari kepedulian kita itu. Demikian juga, seorang ayah muda itu juga tidak akan menjadi penolong bagi dunia bila ia sendiri tidak menjadi penolong bagi keluarganya. Demikianlah penjelasan saya mengenai kaum pemerhati dari Jalan Kudus yang ke-6 ini. Dan semoga dengan penjelasan ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Salam.